Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almar Ananda. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas video konten mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dengan dosen pengampu Ibu Dr. Fitri Kurnianingsih, SOS MSI. Oleh karena itu, langsung saja simak video berikut. Ruang lingkup MSDM. Ruang lingkup MSDM adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang memiliki hubungan dengan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Menurut Bernardin dan Russell, ruang lingkup MSDM terdiri dari rancangan organisasi, staffing, sistem reward, dan pematuhan, manajemen performasi, pengembangan pekerja dan organisasi, komunikasi, dan hubungan masyarakat. Dari ruang lingkup tersebut merupakan suatu dasar untuk melakukan suatu roda organisasi dengan aktivitas yang berhubungan dengan sumber daya manusia. Selanjutnya, fungsi-fungsi MSDM. Fungsi-fungsi MSDM yang pertama, staff, berkaitan dengan perencanaan, seleksi, atau rekrutmen sumber daya manusia. Yang kedua, performance evaluation, yaitu berkaitan dengan penilaian suatu kinerja sumber daya manusia. Yang ketiga, compensation, yaitu berkaitan pemberian reward atau penghargaan yang diberikan kepada pekerja. Yang keempat, training and development, yaitu berkaitan peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan serta pengembangan. Yang kelima, employee relation, yaitu berkaitan dengan hubungan yang baik antara sumber daya manusia. Yang keenam, safety and health, yaitu berkaitan dengan keselamatan kerja dalam bekerja. Dan yang ketujuh, personal research, yaitu berkaitan dengan peningkatan suatu organisasi dalam menghadapi suatu tantangan resiko yang ada. Menurut saya, yang mempunyai nilai dominan dalam fungsi manajemen sumber daya manusia yaitu pada poin pertama, yaitu staff, yang biasanya dalam rekrutmen pegawai atau pekerja. Mengapa demikian? Karena itu merupakan tahap awal dan tahap dasar dalam suatu kemajuan dari organisasi. Suatu perencanaan rekrutmen sumber daya manusia merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dengan secara baik-baik, karena itu dapat mempengaruhi kualitas atau kinerja dari sumber daya manusia tersebut maupun organisasi. Oleh karena itu, penting sekali dalam menseleksi sumber daya manusia yang sesuai dengan kualitas, kemampuan, atau skill, sehingga dalam menjalankan pekerjaannya dapat berjalan sesuai yang direncanakan. Tidak lupa untuk dapat menempatkan posisi pada bidang atau kemampuannya sehingga dapat berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, fungsi dominan lain yaitu pada pelaksanaan MSDM, karena ketika sudah direncanakan dan sudah diterima oleh perusahaan, maka dari itu tinggal diimplementasikan pelaksanaannya. Apakah aktivitas yang dilakukan telah berjalan sesuai tujuan organisasi? Jikalau terdapat kekurangan, maka banyak dilakukan aktivitas atau kegiatan pelatihan serta pengembangan kapasitas diri, pengembangan kapasitas organisasi sehingga dapat meningkatkan kemajuan organisasi dengan sumber daya yang unggul serta kompetitif. Maka dari itu, skill atau kemampuan dalam meningkatkan sumber daya manusia perlu dilakukan agar tujuan tercapai secara maksimal. Selanjutnya, terdapat tujuan manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, tujuan secara organisasional, yaitu suatu MSDM dalam berkontribusi untuk pencapaian suatu organisasi. Dalam hal ini, organisasional sangat membantu dalam memberdayakan sumber daya manusia sehingga
dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, seorang manajer mempunyai tanggung jawab dalam memimpin sehingga dalam proses aktivitas mempunyai hubungan yang baik dengan sumber daya manusia dalam lingkup organisasi. Yang kedua, tujuan secara fungsional. Dalam hal ini, untuk terus meningkatkan kualitas organisasi, diperlukan adanya tujuan secara fungsional untuk menjalankan aktivitas fungsional sehingga dapat meningkatkan suatu kontribusi dari fungsi tersebut sesuai dengan kebutuhan organisasi. Fungsional ini sangatlah penting dalam organisasi sebagai penggerak. Selanjutnya yang ketiga, tujuan secara sosial. Dalam hal ini, suatu aktivitas yang dilakukan SDM dalam memberikan suatu pelayanan kepada publik secara sosial yang mempunyai tanggung jawab, karena sosial itu penting. Contohnya berkomunikasi atau bersosial yang baik akan memberikan dampak yang baik pada organisasi. Apabila tidak dapat berkomunikasi dalam merespon kebutuhan dari masyarakat, maka akan menyebabkan tren buruk bagi organisasi serta pelayanan yang buruk. Selanjutnya ada tujuan secara personal. Dalam hal ini dilakukan dengan melihat kinerja suatu karyawan dalam berkontribusi untuk organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Pandai sekali seorang manajer atau pemimpin melakukan motivasi kepada karyawan agar kinerja dan kepuasan yang diberikan dapat berjalan sesuai yang diharapkan. Oleh karena itu, hubungan personal perlu diperbaiki sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara bersama-sama. Selanjutnya yaitu motivasi itu penting untuk mendorong semangat kerja. Motivasi penting karena dalam melakukan suatu aktivitas dalam organisasi, baik itu pemerintah maupun swasta, harus mempunyai semangat kerja dengan memberikan motivasi kepada karyawan guna mencapai tujuan organisasi. Seperti yang kita ketahui, tujuan organisasi tidak akan mudah dicapai apabila tanpa adanya semangat, komitmen, kerjasama dari karyawan. Oleh karena itu, seorang pimpinan atau manajer harus memiliki kemampuan dalam memotivasi para stafnya guna dapat diberikan kepada mereka agar pekerjaan nyaman dan berjalan dengan penuh semangat kerja. Tidak hanya itu, seorang karyawan akan termotivasi apabila diberikan reward sebagai suatu pencapaian atau penghargaan. Tujuan dari motivasi adalah untuk mendorong atau menggerakkan suatu sumber daya manusia dalam suatu organisasi sehingga menghasilkan tujuan yang telah direncanakan. Tujuan motivasi dapat meningkatkan semangat kerja, kedisiplinan, hubungan yang baik, tanggung jawab, jujur, amanah, dan kepuasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.